Assalamualaikum Sobat Tani dimanapun sampai semuanya berada. Mudah-mudahan di pagi ini kita semuanya senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Dan untuk kali ini saya review kembali tanaman saya di 60 HST yang dibutuhkan pada umur 60 hari. Ini adalah pupuk yang mengandung unsur kalium, kalsium, dan fosfor, teman-teman. Kalau nitrogen ini kita lihat kondisi secara fisik masihlah untuk bisa kita kurangi ataupun kita tunda pemberiannya. Namun untuk mendukung proses pembungaan dan pembuahan ini, kalium dan kalsium dan juga boron ini sangat dibutuhkan bagi tanaman di umur 60 hari. Kemudian hama yang perlu kita waspadai di umur 60 hari ini adalah masa proses generatif ini, ulat bor terutama, kemudian juga lalat buah yang sangat kita waspadai karena penyerangannya sangat mengakibatkan kerugian bagi kita, merusak secara fisik buah dan mengakibatkan buah rontok dan bunga juga rontok. Di samping itu juga trip dan tungau ini juga harus kita kendalikan, dan sejenis apit juga kita harus kendalikan. Kemudian penyakitnya yang perlu kita waspadai adalah patah ranting, busuk buah, bercak daun, karena di masa seperti ini ranting semakin banyak, kemudian daun semakin rapat, secara otomatis kelembapan akan semakin tinggi. Ini harus kita aplikasikan secara rutin, baik insek, fungi, ataupun juga proses pemberian makanannya harus kita beri secara cukup. Kemudian untuk nitrogennya ini bisa kita hentikan pemberiannya ataupun kita kurangi, kita kondisikan bagaimana pembuahan ini secara maksimal. Yang dibutuhkan adalah fosfor dan kalium dan juga kalsium. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan di dalam proses mengawal daripada tanaman masa vegetatif, generatif, dan kita kawal sampai pada posisi tanaman ini finishing. Selanjutnya setelah tanaman cabai yang saya budidayakan, juga saya tanam tomat, teman-teman. Ini sebagai tambahan dan juga tumpang sari. Mungkin teman-teman juga banyak yang melakukan tumpang sari untuk memanfaatkan lahan yang ada di sebelah tanaman pokok, dan ini juga sebagai pemanfaatan lahan dan juga untuk penambahan penghasilan budidaya, teman-teman. Dan tomat ini saya tanam setelah tanaman cabai saya umur 21 hari 3 minggu, dan saat sekarang tomat juga sudah berbuah, kemudian cabai juga sudah mulai berbuah. Nah, seperti ini. Dan ini banyak teman-teman yang melakukannya, dan ini mungkin sebagai referensi untuk kedepannya. Kalau kita biarkan di sampingnya kosong, di tanaman sebelahnya tanaman pokok adalah kosong, dan ini juga sayang, teman-teman. Dan ini saya mencoba, saya kasih tomat, ternyata juga tumbuh berkembang dengan baik seperti ini.
Ini tidak banyak, saya hanya mencoba untuk melakukannya sebagai tumpang sari, kurang lebih 1.500 batang. Bagi saya sih ini suatu pekerjaan yang sangat rumit untuk mengawal dua jenis tanaman dengan hama dan penyakit yang sama, dan juga kebutuhan yang diperlukan juga kita lakukan dengan hal yang sama pula. Nah, ini kedepannya mungkin bisa kita lakukan secara lebih banyak ya teman-teman ya, untuk tumpang sari tomat di sebelah tanaman cabai sebagai pemanfaatan lahan, pemanfaatan pupuk, dan juga pemanfaat saat kita kocor irigasi, sekaligus kita tappingi tomat, dan ternyata juga baik teman-teman. Dan ini juga udah mulai menguning, dan di atas juga perkembangan bunganya terbentuk, dan saat sekarang sama-sama masa generatif. Dan di situ kalau menurut saya tanaman tomat ini teman-teman, ini yang saya tanam di samping tanaman cabai ini, terus terang ini kurang perhatian teman-teman. Dengan banyaknya pekerjaan difokuskan ke CMK-nya untuk yang ditumpang sari ini, sebenarnya seperti diabaikan, padahal ini karena kekurangan tenaga kerja. Jumlah 11.000 tanaman CMK-nya itu hanya berdua kewalahan dengan proses pengerjaannya. Dan sebenarnya ini adalah sebuah kesalahan yang saya sadari bahwa adanya keterlambatan penanganan terhadap tomat ini mengakibatkan tomat sudah masa generatif, sudah masa pembuahan, dan seharusnya sudah kita ikat pada lanjaran, dan banyak yang roboh karena tidak sanggup menahan beban buah yang sudah terbentuk. Nah, seperti ini. Dan itu juga semuanya banyak yang roboh, itu tuh roboh semuanya. Kemudian yang tidak pernah saya review juga, ini saya juga menanam RM. Ini RM umurnya sama dengan CMK-nya 60 hari, dan ini sudah tinggi 1 meter, sudah mulai terbentuk percabangan dan pembungaan, dan juga sebagian ada yang sudah mulai berbuah. RM ini dengan varietas kaliber, baru pertama kali juga saya menanam varietas kaliber ini teman-teman. Ternyata ya bagus untuk ditanam meskipun dengan tumpang sari. Mungkin kalau di daerah Jawa cocok untuk ditumpang sari berbagai jenis tanaman, tapi kalau di wilayah Sumatera khususnya Lampung ini tanahnya kurang mendukung. Meskipun kita lakukan tumpang sari, seharusnya harus kita lakukan adalah pembenahan tanah itu secara maksimal, itu baru bisa. Nah, di sampingnya juga ini yang CMK-nya, dan ini RM, dan juga di samping RM juga ada tomat. Untuk tahapan perawatan tomat ini yang seharusnya tidak terlambat adalah
kita lakukan pruning teman-teman. Pertama kita kurangi kelembapan daun yang begitu rimbun di bawah, dan juga pembuahan yang sudah mulai terbentuk. Jika kita lakukan peruningan, daunnya kita kurangi seperti ini, kita cukur. Ini juga mempercepat pembesaran buah, dan juga aplikasi saat kita spray ini akan mudah menjangkau posisi dalam tanaman itu sendiri. Dan ini harus kita lakukan, kita tegakkan untuk kita ikat pada lanjaran. Seperti ini yang sudah kita tegakkan dan kita ikat pada lanjaran. Si buah ya udah terangkat dari bawah, sehingga terhindar saat hujan turun buah tidak kotor dan tidak terjangkit penyakit busuk buah yang diakibatkan oleh cendawan ataupun jamur dan juga patogen-patogen yang lain. Dan ini buah terlihat bersih di atas seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah sampah teman-teman. Sampah bekas pruning ini harus kita keluarkan dari area, karena sampah rompelan bekas pruning dari daun cabai, cabang ranting cabai ataupun tomat ini bisa dijadikan inang untuk berkembangnya Phytophthora yang akan menyerang tanaman kita, patah ranting, dan juga busuk buah, dan juga bercak daun seperti itu, dan juga tomat. Dan ini area yang bekasnya kita pruning ini harus kita keluarkan bersih. Seperti itu, harus bersih sehingga terhindar dari sampah yang menyebabkan berkembangnya jamur. Untuk video kali ini, inilah yang dapat saya bagikan buat teman-teman. Tumpang sari tomat dengan CMK dan RM. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ikuti perkembangannya dan tonton kelanjutan videonya di channel Sahabat Tani bersama Bapak Rohmadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dibagikan buat teman-teman untuk berbagi informasi. Bagi Anda yang sudah menonton, Anda luar biasa.